Tuah dan tulah keris Jawa. Setiap daerah di Nusantara memiliki kekhasan senjata dan pusaka. Di Tatar Sunda, kita tahu ada kujang. Aceh memiliki rencong. Sumatera Barat memiliki kurambia. Sumatera Selatan ada kelewang. Jakarta ada golok. Madura, celurit. Sulawesi, badik. Dan di tanah Jawa memiliki keris. Keris merupakan senjata tikam golongan belati. Bentuknya khas. Di bagian pangkalnya melebar, bilahnya berkelok-kelok, tidak simetris, dan umumnya memiliki pamor. Terlihat serat-serat lapisan logam, cerah pada helai bilahnya. Pada masa lampau keris berfungsi sebagai senjata, namun kini keris lebih merupakan benda aksesoris pelengkap busana, menjadi benda koleksi yang dinilai dari segi estetikanya. Dalam catatan sejarah, keris turut mewarnai peristiwa di masa lampau. Keris memiliki tuah sekaligus tulah. Keris memiliki kekuatan supranatural sekaligus memberi dampak yang menimbulkan mara bahaya. Bahkan tulah keris Jawa bisa sampai turun-temurun. Nah, apa sajakah tulah keris Jawa dan tulahnya? Simak selengkapnya dalam video berikut ini. Video ini dibuat di tengah munculnya kontroversi dan perlawanan zaman terhadap klinik. Muncul pesulap merah yang menguak trik sulap yang dijadikan ajang cari duit oleh seorang oknum. Sehingga sangat mungkin kalau kita bicarakan tuah keris, akan memunculkan satu komentar bahwa tidak mungkin keris bertuah. Atau kalau kita membicarakan tulah keris, akan pula memunculkan satu pertanyaan, mungkinkah keris menimbulkan mara bahaya? Admin sampaikan bahwa channel ini tidak bertujuan mengkonfirmasi kebenaran ataupun kesalahan pada sebuah teori yang berkembang. Namun sedikit catatan, ada hal yang sebenarnya lumrah atau biasa bagi pecinta keris, namun menjadi hal aneh, bahkan mistis bagi orang awam. Misalnya tentang keris yang bisa berdiri. Keris yang bagus mempunyai titik keseimbangan yang baik, manakala ditata sedemikian rupa, pangkal di bawah atau ujung di bawah bisa berdiri. Ini semata adalah mengikuti hukum fisika tentang keseimbangan, bukan sekedar klinik. Nah, terkait dengan tuah dan tulah, kita akan paparkan sesuai dengan sumber naskah kuno maupun cerita yang berkembang. Sesuai disclaimer yang admin sampaikan di setiap akhir video, bahwa apa yang kami sampaikan bukanlah satu kebenaran tunggal. Admin berlepas pandang dari menghakimi maupun menghukumi. Ya, kita lanjut ke topik bahasan. Terlebih dahulu kita bahas tentang asal-usul keris. Di masyarakat Jawa dikenal istilah kirotoboso atau bakronim, frase yang dibentuk untuk mengartikan suatu kata dengan menganggap kata tersebut sebagai akronim. Kirotoboso mengartikan atau mengutak-atik dua kata atau lebih, kemudian digabungkan dengan cara disingkat. Contohnya kuping, diartikan sebagai kaku jepiping. Sirah, isine rah. Januari diartikan sebagai hujan sehari-hari. Garwo sikaraning nyowo. Tumpeng, tumindak sing lempeng. Sopir, yen ngaso mampir. Sepur, asepe metu dhuwur. Nah, termasuk keris diartikan sebagai barange mlungker ora iso gawe ngiris. Artinya senjata yang berkelok, yang peruntukannya bukan untuk memotong sesuatu. Apakah makna atau arti ini benar adanya? Wallahu alam, kita kembalikan kepada pribadi masing-masing. Namun menurut Fathur Rahman dalam tradisi santri dan abangan,
keris berasal dari bahasa Jawa kuno yang merujuk pada kata keris dalam bahasa Sanskerta yang artinya menghunus. Keris dikukuhkan sebagai warisan budaya dunia non-bendawi oleh UNESCO tahun 2005. Penyebutan kata keris tercantum dalam prasasti Karangtengah di Temanggung, Jawa Tengah yang berangkat tahun 824 Masehi. Disebutkan pula dalam prasasti Poh berangkat tahun 904 Masehi menyebut keris sebagai bagian dari sesaji yang perlu dipersembahkan. Mengenai bentuk keris terdapat dalam salah satu panel relief Candi Borobudur yang memperlihatkan seseorang memegang benda serupa keris, akan tetapi belum memiliki derajat kecondongan dan hulu yang masih menyatu dengan bilah. Hampir mirip dengan relief di Candi Borobudur dan yang diduga adalah prototipe keris generasi awal adalah keris Majapahit, koleksi Museum Tropen Belanda. Keris ini ditemukan pada tahun 1842 di Stupa Borobudur. Diasumsikan keris ini ditempatkan pada sebuah upacara di akhir periode Majapahit. Maka disebutkan keris ini sebagai keris Majapahit. Wujud keris ini jauh lebih sederhana dibandingkan dengan bentuk keris modern yang kita lihat sekarang. Seluruhnya terbuat dari besi tempah, memiliki mata lurus dan lebar. Bagian bawah keris tumpul di satu sisi, di sisi lain kehabisan titik tajam. Bagian ini menunjukkan garis horizontal pada jarak tertentu dari tepi. Pada bagian besi memiliki bentuk yang menyerupai sosok manusia. Merujuk deskripsi UNESCO, nilai estetika sebuah keris mencakup dapur, pamor, dan tangguh. Dapur merupakan istilah bahasa Jawa untuk menyebut bentuk dan model keris. Sedangkan pamor yaitu pola dekorasi pada bilah yang muncul dari kombinasi logam yang berbeda. Sedangkan aspek tangguh bermakna proses interpretasi perihal asal-usul dan estimasi usia sebuah keris. Dalam paduwungan atau ilmu seni tentang dunia keris, secara masa pembuatan keris dibedakan dalam beberapa periode. Pertama, Prakediri Singosari, dikenal sebagai keris Buddha atau keris Sombro. Bentuknya lebih sederhana dan tidak berpamor. Contoh keris ini adalah keris of Naut yang dianggap sebagai keris tertua yang tercatat di dunia. Merupakan hadiah dari Paku Alam kelima pada Charles Naut, seorang dokter Belanda. Pada belati keris tercantum tahun 1264 Saka, bertepatan dengan 1342 Masehi. Keris ini memiliki relief tokoh epik Ramayana pada permukaan bilahnya. Berikutnya adalah keris modern yang model dan bentuk dari keris modern. Paling awal terdapat pada Candi Bahal, Sumatera Utara, dan keris masa kini yang memiliki bentuk dan rupa seperti yang kita lihat sekarang. Memiliki fungsi beragam, utamanya sebagai tosan aji atau benda keras logam yang luhur, bukan sebagai sebuah senjata. Keris dibuat oleh seorang empu. Tuah dan tulah keris Jawa terdapat dua nama besar empu pembuat keris. Pertama adalah Empu Gandring yang termuat dalam Pararaton sebagai pembuat keris Empu Gandring yang mengawal berdirinya Kerajaan Tumapel Singosari. Yang kedua adalah Empu Supo, pembuat keris Sengkelat Nogososro, pusaka legendaris di tanah Jawa yang digunakan oleh raja-raja pasca Majapahit. Tema yang dimuat dalam video ini terjadi puluhan bahkan ratusan tahun silam, sehingga sangat mungkin tidak sama persis seperti asal kejadian. Catatan sejarah bisa saja berbeda dengan bukti dan kenyataan. Terhadap hal itu, admin terbuka pada setiap masukan. Admin juga tidak menganggap bahwa yang kami sampaikan adalah satu kebenaran tunggal. Admin menerima setiap kemungkinan dan masukan. Terhadap figur dan tokoh yang diceritakan, admin berlepas pandang dalam menilai, menghakimi maupun menghukumi. Kami memegang kaidah wa ma jara baina sahabi naskutu, seluruh yang terjadi antara para sahabat
sengaja kami perluas artinya jadi sejarah secara umum, kami diam, tidak ikut campur, tidak membahas. Di mata admin, masa lampau dan seluruh dinamika di dalamnya adalah hikmah. Terima kasih. Salam hangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.